Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Saw 2004. Film ini disutradarai oleh James Wan serta dibintangi oleh Whannell, Cary Elwes, Danny Glover, Monica Potter, Michael Emerson, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menceritakan sebuah narasi non-linier yang berputar di sekitar misteri Jigsaw Killer dan menguji keinginan korbannya untuk hidup dengan menempatkan mereka melalui permainan yang mematikan, di mana mereka harus menimbulkan rasa sakit fisik yang besar pada diri mereka sendiri untuk bertahan hidup. Buat kalian yang penasaran sama filmnya, yuk simak sampai habis filmnya guys. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari channel gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos. Film diawali dengan seorang laki-laki yang terbangun di bed up dalam keadaan terikat. Laki-laki itu pun terbangun dan melihat ada orang lain juga di sana yang terikat sama seperti dirinya. Yang lebih mengerikannya lagi, di tengah-tengah mereka ini ada mayat yang terbujur kaku di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun mulai saling berbicara tentang diri mereka masing-masing. Dan mereka pun saling berkenalan. Nah, laki-laki ini bernama Adam dan laki-laki yang di seberangnya bernama Gordon. Anehnya, mau Adam atau Gordon, mereka sama-sama tidak ingat kenapa mereka tiba-tiba ada di situasi yang seperti ini dengan keadaan yang sangat terbatas. Mereka pun mencoba untuk melihat sekeliling dan mempelajari apa yang ada di ruangan itu. Mereka pun meraba-raba saku celana mereka dan terdapat satu buah plastik yang isinya kaset. Sedangkan di sakunya si Gordon itu lebih lengkap. Ada kaset, peluru, dan sebuah kunci. Gordon pun langsung mencoba kunci itu untuk membuka gembok kakinya. Namun sayangnya gembok itu tidak bisa terbuka, sama halnya dengan gembok di kakinya Adam. Mereka pun berinisiatif meraih tape recorder yang ada di tangan mayat itu. Adam pun berusaha mengaitkan tape recorder dengan bajunya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya tape itu bisa berhasil diraih. Adam pun menyalakan rekaman di tape itu. Setelah dia mendengarkan, Adam pun tidak mengenali dan mengetahui siapa orang yang berbicara dan apa yang dibicarakan oleh orang itu. Sekarang giliran kasetnya Gordon yang diputar. Di rekaman itu, dia memberitahu Gordon untuk membunuh Adam sebelum jam 6 pagi, atau istri dan anaknya akan dibunuh. Adam pun tampak kebingungan mendengar hal itu. Untuk lebih meyakinkan dirinya, Gordon pun memutar kembali rekaman itu. Sampailah dia mendengar sebuah bisikan yang dapat menjadi sebuah clue untuk dirinya. Gordon pun lalu menyuruh Adam untuk mengecek kloset yang ada di logo hatinya. Adam pun dengan terpaksa mengobok-ngobok kloset yang penuh dengan kotoran itu. Tapi tidak ada apa-apa di situ. Ternyata si Adam ini salah lubang. Di dalam kloset itu terdapat gergaji dan sebuah kertas yang disembunyiin sama si Adam. Adam pun langsung menggosok-gosokkan gergajinya pada rantai yang mengikat kakinya. Demikian juga dengan Gordon. Mereka berdua pun berlomba-lomba untuk kabur dari tempat itu. Namun, yang terjadi adalah gergajinya Adam malah patah karena memang rantai itu sangat kuat. Berbeda dengan Gordon, dia lebih santai dan lebih menerima keadaan bahwa ini adalah kenyataan. Gordon pun menyadari kalau gergaji ini gak bisa untuk memotong rantai. Dan memang benar, yang memberikan gergaji itu bukan untuk memotong rantai, melainkan untuk memotong kakinya sendiri. Gordon pun mencurigai seseorang yang melakukan hal ini. Jadi, sebelum Gordon ada di posisi ini,
setelah terjadi dua kejadian yang mengerikan, di mana dua-duanya adalah ulah si Jigsaw. Begitulah mereka menamakan si pembunuh ini. Anehnya, di salah satu TKP terdapat sebuah senter dokter di lokasi tersebut. Dan waktu diselidiki, itu adalah sidik jarinya si Gordon. Gordon yang lagi bekerja di rumah sakit pun didatangi sama tim penyidik dari kepolisian. Dia pun dicurigai sebagai tersangka. Waktu dia di kantor polisi, datanglah salah satu korban dari Jigsaw yang berhasil selamat. Namanya adalah Amanda. Dia pun diminta untuk memberikan kesaksian tentang apa yang telah dilakukan Jigsaw pada dirinya. Amanda pun bercerita, saat itu dirinya terperangkap pada sebuah helm besi yang terkait di kedua rahangnya, di mana Amanda harus dengan cepat menemukan kunci untuk membuka besi itu, atau rahangnya akan terbelah menjadi dua. Amanda pun dihadapkan pada pilihan yang sulit, karena kuncinya itu terdapat di dalam perut temannya. Amanda pun langsung mengambil pisau dan mengoyak-ngoyak perut temannya untuk mendapatkan kunci itu. Singkat cerita, dia pun terbebaskan. Lalu muncullah sosok boneka. Boneka itu pun memberikan ucapan selamat kepada Amanda. Cerita pun kembali ke si Gordon dan si Adam. Adam pun mulai geram dengan keadaan ini. Akhirnya, Adam mengambil pecahan kaca yang ada di lantai. Dia pun mulai tersadar kalau kaca itu ada dua arah. Dia pun lalu memecahkan kaca yang ada di dinding. Dan betapa kagetnya Adam kalau di balik kaca itu terdapat sebuah kamera, yang berarti ada seseorang yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Waktu pun terus berlalu dengan sangat lambat. Gordon pun memberikan Adam dompet yang berisi foto anak dan istrinya. Adam pun terkejut saat melihat foto anak dan istrinya Gordon yang sedang dalam keadaan terikat. Dia pun mengambil foto itu dan mengembalikan dompetnya kepada Gordon. Cerita pun berpindah ke anak dan istrinya Gordon yang sedang dalam keadaan terikat. Mereka pun tampak sangat ketakutan. Penyidik polisi pun sangat serius memperhatikan rekamannya Jigsaw. Dia pun memperlihatkan dengan sangat detail. Sampailah dia mengenali tempat di mana lokasi perekaman video itu. Penyidik itu pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, dia pun menemukan berbagai alat-alat yang digunakan oleh Jigsaw. Sampailah mereka menemukan seorang yang terperangkap di sana. Tiba-tiba, Jigsaw pun menuju ke tempat mereka. Mereka pun langsung bersembunyi di sudut ruangan. Sampai di saat yang tepat, mereka pun langsung menggerebek Jigsaw. Tapi Jigsaw pun langsung memulai permainannya. Singkat cerita, penyidik yang hitam itu berhasil digorok sama si Jigsaw. Akhirnya penyidik yang satunya berlari untuk mengejar si Jigsaw. Tapi bukan Jigsaw namanya, kalau setiap sudut tempatnya penuh dengan jebakan. Penyidik itu pun terkena jebakan dan tertembak dengan 4 buah shotgun. Hal ini membuat si penyidik yang berkulit hitam menjadi terobsesi dengan Jigsaw dan melakukan penyelidikan sendirian. Scene kembali lagi ke si Adam dan Gordon. Mereka pun berusaha untuk mencari clue-clue lain dari si Jigsaw. Mereka mematikan lampu dan berhasil mendapatkan sebuah clue lainnya. Di sana Gordon menemukan sebuah kotak yang berisi rokok, kertas, dan sebuah HP. Namun sayangnya HP tersebut tidak dapat melakukan telepon keluar, melainkan hanya dapat menerima panggilan masuk. Gordon pun heran, kok si Adam bisa tahu dan kepikiran untuk mematikan lampu. Gordon pun mulai mencurigai si Adam. Tapi Gordon masih berusaha untuk berpikir positif. Bagaimana caranya dia biar bisa keluar dengan selamat, supaya dia bisa bertemu lagi dengan anak dan istrinya. Gordon pun kemudian mematikan lampu di ruangan itu untuk bersekongkol dengan Adam dan berpura-pura mati. Lalu Gordon pun dijadikan pemenangnya dan permainan itu pun selesai. Tapi Jigsaw tidak sebodoh itu. Adam yang sedang berpura-pura mati malah disetrum dan langsung hidup lagi. Akhirnya
Gordon pun mulai kehilangan akal sehatnya dengan menggorok-gorok rantainya. Ditambah lagi, telepon pun berbunyi dan Gordon pun langsung mengangkatnya. Ternyata itu adalah telepon dari anak dan istrinya. Anaknya pun menangis dan meminta ayahnya untuk menolong dirinya. Bahkan istrinya pun memberitahu kalau Gordon buat jangan percaya sama omongannya si Adam, karena Adam adalah seorang pembohong. Sontak Gordon pun langsung memberitahu hal ini kepada Adam. Dan akhirnya Adam pun mengakui kalau dirinya adalah seorang fotografer, di mana Adam dibayar untuk mengikuti dan mengambil foto dari orang-orang kaya. Saat itu Adam diminta untuk mengambil foto dari Gordon, di mana si Gordon ternyata selingkuh sama asistennya dia di sebuah kamar hotel. Dan yang menyuruh Adam melakukan hal itu adalah si penyelidik hitam. Jadi si penyidik hitam itu terobsesi dengan si Gordon karena dia merasa Gordon adalah tersangka utamanya. Semenjak kematian si penyidik satunya, membuat si penyidik hitam semakin bernafsu untuk membuktikan kalau Gordon memanglah bersalah. Mereka pun kembali termenung sampai Adam melihat salah satu foto yang ternyata itu adalah foto Jeb, bawahnya Gordon di rumah sakit. Jeb adalah orang yang selama ini selalu mengamera dan menyekap istri serta anaknya Gordon. Telepon pun lalu berbunyi dan istrinya pun sudah siap buat dieksekusi sama si Jeb. Tapi istrinya ini berhasil melawan si Jeb dan terjadilah baku tembak antara istrinya dan si Jeb. Hal ini pun terdengar oleh penyelidik hitam yang langsung sigap untuk menggerbek mereka. Sedangkan dari telepon cuma kedengaran suara baku tembaknya doang, yang membuat Gordon menjadi sangat panik. Istri dan anaknya Gordon berhasil kabur dari Jeb, dan Jeb pun baku tembak dengan si penyidik hitam. Mereka pun kejar-kejaran sampai masuk ke sebuah gedung. Gordon pun akhirnya berada pada situasi yang sangat sulit. Dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan membabi buta terus mengambil gergaji lalu menggosok-gosokkan ke kakinya. Gordon pun tampak sangat menikmati setiap gosokannya. Naas bagi si penyidik hitam, dia pun akhirnya terbunuh oleh si Jeb. Selanjutnya Gordon pun menembak Adam dan Adam langsung meninggal di tempat. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan muncullah si Jeb yang kemudian si Jeb ini dimaki-maki sama si Gordon. Saat si Jeb mengecek badannya Adam, si Adam ini tuh hidup lagi. Kemudian si Adam langsung menyerang dan menggeprek kepalanya si Jeb menggunakan tutup kloset sampai kepalanya menjadi kepala ayam geprek. Gordon pun lalu meminta izin untuk pamit meninggalkan Adam dan mencari bantuan. Akhirnya Gordon pun pelan-pelan merayap dan meninggalkan si Adam. Adam pun mulai meraba badannya si Jeb untuk mencari kunci. Tapi yang dia temukan hanyalah sebuah tape recorder. Dia pun mendengarkan rekamannya si Jeb, yang ternyata Jeb juga adalah korban dari permainan ini. Jeb ini diharuskan untuk menyekap anak dan istrinya Gordon untuk mendapatkan obat buat mengusir racun yang ada di badannya si Jeb. Pas lagi asik-asiknya mendengarkan rekaman, tiba-tiba si mayat bangun dan dia memberitahu kalau kunci rantainya si Adam itu ada di backup. Dan kunci itu sudah terjatuh saat Adam bangun. Adam pun lalu menembak si mayat, tapi keduluan disetrum. Dan si Adam akhirnya ditinggal sendirian, serta gelap-gelapan di ruangan itu. Dan film pun selesai. Sebenarnya belum selesai juga sih, tapi masih dilanjut di part selanjutnya. Karena film Saw ini ada beberapa series, dan yang kita tonton ini adalah film yang pertama. Film ini tuh termasuk film yang kontroversial. Apalagi pas gua masih umur 9 tahunan. Gua nonton film Saw ini sendirian di DVD. Langsung kebawa ke mimpi dah. Apalagi yang kepalanya dibor sama perutnya diiris. Oke guys, mungkin untuk series pertamanya sampai di sini. Jangan lupa untuk mensupport terus channel gua dengan cara like,
komen, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari channel gua. Oke, sampai bertemu di next video. Bye-bye. Do 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 do.